Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, kita hari ini pertemuan ke-11 perkuliahan yang melanjutkan dari perkuliahan kemarin, dan tema kita hari ini adalah bagaimana perkuliahan pada pandemi. Maksudnya mungkin kalian bertanya, loh Pak, itu kan sudah kita bahas. Sekali lagi, tema pandemi itu selalu berkembang dan kita pada kesempatan ini akan melanjutkan. Tadi teman-teman sudah melihat konten saya, tetapi memang belum semua berkomentar. Sebetulnya komentar teman-teman itu penting untuk bagaimana teman-teman bisa merespon secara langsung terkait dengan berbagai problem yang selanjutnya mungkin bisa dijadikan itu sebuah fenomena atau masih sebatas sebuah kasus dari proses bagaimana kita mengikuti sebuah kebijakan dari pengambil kebijakan, baik pemerintah, sekolah, ataupun yang lain. Untuk itu supaya teman-teman tidak bingung, tadi sebetulnya saya ingin kita langsung dialog begitu, mendasarkan pada berbagai pertanyaan tentunya yang dibuat teman-teman. Tapi karena belum, maka saya langsung menampilkan slide, nanti kita akan diskusi di dalamnya. Ini sebetulnya sebuah slide yang sudah pernah kita sampaikan ke teman-teman. Maksudnya teman-teman juga sudah bisa melihat di konten tadi terkait dengan pendidikan era revolusi industri 4.0 di tengah COVID-19. Meskipun kita sebetulnya sekarang itu seharusnya sudah 5.0, tetapi kita coba berawal dari sini. Ini adalah yang beberapa kali kita tampilkan di dalam proses perkuliahan kita, kebijakan dari pemerintah di era new normal, dan mungkin ketika ada tema PPKM darurat dan selanjutnya ada berbeda lagi. Ini 6 hal penting dalam menerapkan e-learning. Ini tadi sudah dilihat oleh teman-teman. Dan bagaimana terkait dengan jejaringan, capaian pembelajaran, saya hanya mengulang saja sepintas saja. Kemudian asesmen dalam bentuk kuis dan tugas mandiri, membersihkan infrastruktur, selanjutnya kampus mempersiapkan infrastruktur, pendidikan berubah. Nah, ini yang merupakan tambahan dari pertemuan. Kalau yang sepintas tadi adalah teman-teman bisa melihat di dalam konten yang sudah, dan ini adalah merupakan tambahan. Sebuah kritikan dari lembaga yang concern di dunia pendidikan. Sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang paling terkena dampak negatif selama pandemi. Sekolah dijalankan melalui pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penyebaran virus, tetapi terbukti bahwa dalam kasus mayoritas, PJJ kurang efektif. Sebagai pedagogi pembelajaran di Indonesia, jelas peneliti Center for Indonesian Policy Studies Natasha Safira dalam keterangannya pada 31 Oktober, tentunya kemarin. Berbagai organisasi telah melaporkan terjadinya learning loss, di mana siswa kehilangan pengetahuan dan keterampilan akademik akibat PJJ. Bahkan Bank Dunia memperkirakan siswa di Indonesia kehilangan sekitar 0,9 tahun pembelajaran. Teman-teman, ini merupakan serius. Kritik ini adalah kritik serius ketika dihubungkan dengan hal yang kekinian ini. Coba bayangkan, terjadi learning loss, pembelajaran hilang. Mungkin kita akan mengevaluasi pertama dari teman-teman, apakah terjadi learning loss betul? Apakah ini sebatas yang
menjadi sorotan bagi taruhlah mereka yang masih belajar di SD, SMP, sampai SMA. Apakah di kampus, di perguruan tinggi, itu juga terjadi learning loss? Karena kalau saya sebagai dosen teman-teman, merasa bahwa ada new society ketika pandemi COVID-19. Terbukti proses pembelajaran di kampus kita, mungkin nanti bisa dibandingkan dengan kampus yang lain, bisa berjalan dengan baik. Meskipun ada sebagian, Pak, biayanya terlalu mahal, karena kita selalu Zoom. Pak, ini kan kita tidak bisa, secara pedagogi tidak mampu deh menerima tangkap, kita menangkap. Pak, kelihatannya ada masalah deh Pak kalau kita tidak ke kampus itu, kelihatannya perasaan itu kurang, dan selanjutnya. Itu persoalan-persoalan. Apakah hal itu menjadi simbol dari learning loss yang dipahami itu tadi, atau mungkin nanti teman-teman akan bisa menyampaikan. Yang menjadi kritik tadi juga dilanjutkan bahwa Bank Dunia, World Bank, 09 tahun pembelajaran, maksudnya Indonesia kehilangan 09 tahun pembelajaran. Mungkin siapa yang akan disalahkan? Tentunya, ini kan nggak bisa disalahkan karena memang pandemi COVID. Tetapi masuk ke wilayah kebijakan, akhirnya kemudian apakah lembaga yang mengambil kebijakan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu adalah hal yang perlu disalahkan atau perlu diadvokasi atau bagaimana? Teman-teman di kelas ini salah satu yang merasakan selama ini. Selanjutnya, untuk menjawab berbagai persoalan tadi, maka harus membangun ekosistem pendidikan yang adaptif. Harus membangun ekosistem pendidikan yang adaptif itu ya sangat menyesuaikan ya antara kampus, maksudnya perguruan tinggi dengan SLTA, berbeda apalagi dengan mereka yang pendidikan anak usia dini. Perlunya konektivitas internet yang merata di seluruh Nusantara. Ya, kalian mungkin pada kesempatan ini sangat bisa nyambung, tetapi ada beberapa teman yang merasa masalah, apalagi pada waktu UTS UAS dalam proses, maksudnya ngomong koneksi internet ini. Kalau dalam proses pembelajaran biasa, mereka tidak ada komentar. Tapi ketika UTS UAS, Pak, mohon kami diberi dispensasi. Tetapi ketika dihubungkan dengan mereka yang masih siswa menengah, apakah atas menengah pertama atau bahkan SD, apakah koneksi internet itu juga menjadi masalah. Pentingnya pengembangan critical thinking. Ini sebuah yang bisa, maksudnya critical thinking mampu untuk bagaimana proses pembelajaran yang kita bicarakan tadi, pembelajaran jarak jauh, selanjutnya tidak anti kritik. Seandainya ada kritik, itu bukan sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang dalam bahasanya ingin menjatuhkan, tapi memang demi kebaikan proses pembelajaran itu sendiri. Karena kadang-kadang kalau ada tema critical thinking itu kadang-kadang ada yang sangat tersinggung dan belum tahu yang sebenarnya tapi sudah marah duluan. Apalagi guru-guru yang atau dosen-dosen yang mungkin mereka tidak familiar dengan internet atau media sosial, ataupun mereka yang malah disibukkan dengan pembelajaran jarak jauh yang sepertinya malah tidak ada istirahatnya. Kemitraan pemerintah dan swasta akan dapat mengatasi berbagai kelemahan ekosistem pendidikan. Ini sebuah usaha, meskipun terkadang melihat
pemerintah, tentunya pemerintah dalam tanda kutip, mereka tidak ingin semacam direcokin terkait dengan hal ini. Padahal sebetulnya keberadaan swasta, baik lembaga pendidikan swasta ataupun mereka yang secara personal bukan bagian dari ASN, itu sangat membantu. Bahkan kalau teman-teman pernah mendengar guru-guru yang sifatnya guru kontrak ataupun yang lainnya, intinya bukan ASN. Dan ketika ada catatan untuk mereka tidak direkrut lagi atau dihilangkan, maka banyak sekolah yang seakan-akan mau gulung tikar. Apalagi dalam suasana pandemi COVID yang belum tentu mereka mampu untuk menghadirkan sebuah sistem pembelajaran yang bisa menembus terhadap siswanya. Beda dengan kalian yang di perguruan tinggi. Kurikulum sekolah di setiap tingkat harus memfasilitasi perkembangannya keterampilan dasar dan transferable bagi siswa serta bersifat adaptif. Jadi, dimanapun tempatnya, kurikulum adalah sebuah catatan yang menjadi dasar. Dan kalau kita melihat di kampus kita, maksudnya di UNESA, malahan ada sebuah tantangan yang begitu dahsyat, apalagi ada tema Merdeka Belajar. Kurikulumnya yang sungguh atraktif, bahkan menantang, bahkan proses pembelajaran pun ada sebagian yang dipersilakan untuk mengambil di kampus lainnya, menjadi kampus yang merdeka. Nah, ini kan berbicara kurikulum antara kampus kita UNESA, misalkan ada mahasiswa yang mengambil perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta atau misalkan di UI atau di UGM atau lainnya, kan sangat mungkin terjadi kurikulum yang berbeda, misalkan dalam 14-16 kali pertemuan. Nah, ini menjadi hal yang dalam bahasa kritik tadi harus bisa difasilitasi untuk bisa connect, transferable, dan bahkan adaptif. Selanjutnya kritik terakhir, meningkatkan engagement dengan orang tua, maksudnya antara anak dan orang tua, siswa dan orang tua, mahasiswa dengan orang tua, itu bisa connect betul. Karena terkadang ada pemahaman yang berbeda antara orang tua dengan anak ketika seorang anak ingin meraih masa depannya dengan tentunya mengambil program atau perkuliahan yang mungkin menurut perspektif orang tua itu tidak bermasa depan misalkan. Atau menurut perspektif orang tua kelihatannya tidak mempunyai semacam lapangan pekerjaan, padahal melihat generasi muda sekarang tentunya berbeda. Itu terkait dengan tambahan kita pada perkuliahan kita. Jadi ada sebuah kritik yang menarik. Intinya semuanya berangkat dari tema kita semuanya, pendidikan di era revolusi industri 4.0 di tengah COVID-19. Sekarang waktu kita tanya jawab, dialog, mengembangkan dengan tema tadi, mendasarkan pada mungkin pengalaman kalian di lapangan, secara pribadi atau yang dilihat di tempatnya masing-masing. Bagaimana problem yang perlu kita atasi dalam artian kalian sebagai calon orang pembuat kebijakan di dalam dunia pendidikan, atau bahkan sebagian cukup menerima kebijakan tersebut. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau diam pertanda kemungkinan yang saya sampaikan itu memang
sudah bisa dipahami, atau mungkin sama sekali tidak bisa dipahami. Ada dua kemungkinan itu. Atau mungkin yang ketiga, malam-malam Pak ngokon suruh dialog. Ya, bagaimanapun kita harus menghadirkan sebuah dialog supaya perkuliahan ini berjalan. Silahkan. Oke, kalau sementara belum ada yang mau bertanya, maka saya yang ganti pertanyaan gitu. Kan bisa sebaliknya. Teman-teman semuanya, apa yang menjadi kritik-kritik tadi? Apakah teman-teman merasakan? Misalkan Zudita, apakah di Bangkalan yang menjadi kritik, tentunya kritik tadi baru hari kemarin nih ya, di media itu baru hari kemarin. Apakah di Bangkalan terjadi sebagaimana yang dalam kritik tadi, Judita? Judita, apakah bisa dinyalakan? Saya belum mendengar. Iya Pak, halo Pak. Oke. Kalau di sini, menurut saya sendiri sih Pak, pembelajaran di Bangkalan sendiri itu berbeda sama kota-kota yang lain gitu Pak. Kalau yang lain, kalau di kota lain yang saya lihat, mereka belum melakukan tatap muka, tapi di sini sudah gitu Pak. Maka kalau dibilang ada kritik itu tidak ada sih Pak kalau kata saya. Menurut saya sih Pak. Itu. Oke. Jadi intinya kalau berbicara Bangkalan, maka proses pembelajaran di sana tidak ada masalah, dalam artian berjalan dengan baik. Meski mungkin sebagian sudah melaksanakan tidak jarak jauh, tapi secara langsung begitu ya di sana? Iya Pak. Untuk sekolah-sekolah yang tertentu saja yang mereka masih menerapkan ini Pak, 50% murid masuk, 50% masih online. Tapi kalau yang saya ketahui, kalau di daerah-daerah yang pedalaman seperti itu Pak, mereka sudah full 100% masuk. Tapi ya itu tadi, kadang ada yang menggunakan seragam, kadang tidak. Oke, jadi solusinya adalah sekolah masuk tanpa seragam. Pembelajaran jarak jauh di sana itu mulai bulan apa sampai apa? Apakah mulai bulan April atau Maret 2020 sampai 2021 atau hanya sesaat waktu itu? Saya lupa Pak. Tapi waktu itu pas ini Yudita ini kalau menjadi kepala dinas pendidikan pasti dimarahi bupati ini. Gimana kepala dinas pendidikan kok nggak paham tentang pendidikan ini? Ya nggak apa-apa karena ini kan masih belajar. Jadi mungkin Judita mungkin juga tidak langsung terjun, hanya memantau dari jarak jauh begitu ya Judita ya? Enggak Pak, soalnya waktu itu pas lagi naik-naiknya COVID itu sempat diadakan ini Pak, tatap muka. Akan tetapi kan di Madura itu sempat marak-maraknya pas bulan apa itu ya? Sampai penutupan Suramadu itu juga Pak. Bangkalan heboh. Iya, pas itu baru ditutup Pak sekolahnya. Nah, habis itu muncul lagi berita adanya vaksin. Akhirnya semua murid itu berburu, guru bahkan memburu vaksin ini. Ini sebelum vaksin viral, Pak. Jadi masyarakat di sini tuh udah semuanya bergotong royong gitu, Pak.
buat apa ya, buat tatap muka itu, Pak. Nah, akhirnya sekarang udah tatap muka. Intinya sekarang sudah tatap muka meskipun memang bakalan sempat menjadi bintang artisnya di Madura begitu ya. Oke. Nadir mau bercerita apa, Nadir, kamu? Bercerita apa, Pak? Ya, pembelajaran jarak jauh apakah di tempatmu itu ada? Kalau sekarang itu di Sidoarjo sebagian besar udah mulai tatap muka semua sih, Pak. Sidoarjo itu pembelajaran jarak jauh itu mulai kapan sampai kapan? Pembelajaran jarak jauh itu udah mulai dari setahun yang lalu sampai taruhlah bulan Maret ya, Maret 2020 ya, seperti kampus Maret kita ya. 2020 sampai terakhir itu September kemarin, Pak. Nah, September 2021 atau 2020? 2021. Oh, 2021, oke. Mulai awal Oktober kemarin itu udah kayak perlahan-lahan gitu, bertahap gitu mulai tatap muka. Oke. Belum tahu ya apakah terjadi kenaikan atau muncul kembali COVID efek dari tatap muka? Kalau sekarang ini trennya lagi ini, Pak, lagi menurun. Maksudnya kan sekarang udah kayak masyarakat itu udah diwajibkan vaksin semua gitu, Pak. Jadi trennya cenderung menurun. Oke. Meskipun apakah Nadir tahu bahwa di Sidoarjo itu sudah berapa persen yang mendapatkan vaksin? Karena kalau secara teoritis kalau sudah 75% atau 80% itu adalah herd immunity. Maka meskipun ada pandemi, kemungkinan aman-aman saja. Kalau di Sidoarjo sudah sampai berapa persen? Kalau yang saya dengar kemarin itu hampir 50%. 50%. Jadi masih ada peluang bahaya juga karena masih 50%. Oke. Intinya di sana mulai digalakkan nggak, Pak, vaksin? Apakah ada protes terkait dengan pembelajaran mulai bulan Maret 2020 sampai September 2021? Protesnya banyak, Pak. Apa saja yang kamu alami? Yang saya alami dong. Maksudnya kamu alami itu adalah mungkin melihat secara langsung di lingkungan, di sekitarnya, atau bahkan dari keluarga yang dekat kemudian protes untuk itu. Iya, kayak keluarga itu protes gara-gara misal anaknya itu kayak lebih nggak bisa apa-apa gitu loh, Pak. terus juga ada yang protes kan kalau misal masih kelas kecil-kecil itu yang ngerjain itu ibunya gitu loh, jadi ibunya itu kayak protes gitu, sambat gitu istilahnya. Kalau Nadir, ini saya mengundang Indira. Indira, kamu kan calon ibu Indira ya. Apakah menurut Indira protes yang disampaikan Nadir tadi itu memang protes yang sebenarnya atau hanya sebuah pengalihan supaya ibu itu tidak disibukkan untuk ngurusin anaknya? Kalau dari yang saya dengar dari ibu-ibu yang di dekat rumah saya itu, Pak, itu emang benar sih. Emang kayak kan anaknya itu masih kecil-kecil gitu. Yang paling besar itu masih SD kelas 5. Nah, itu tuh kebanyakan itu kayak protes gitu loh. Kayak bilang, "Haduh, aku iki wis suwi gak sekolah kok malah ditonton kayak gitu, Pak, protesnya." Gitu, Pak. Jadi pakai alibi, udah lama gak sekolah jadi gak tahu pelajaran apa-apa gitu. Kalau menurut Indira, kalau ditarik kesimpulannya akhirnya itu sebuah alibi orang tua sebetulnya tidak mau ngajarin anaknya dengan tema bahwa dia sudah lama nggak sekolah, atau memang ini merupakan ya sebetulnya kalau anak itu
tanggung jawab guru, bukan sebaliknya. Anak itu seharusnya tanggung jawab orang tua. Menurut Indira gimana? Ini calon ibu kamu, plus calon pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan. Kalau saya sendiri sih harusnya 50-50 ya Pak ya. Kan kalau misalnya semasa sebelum pandemi kan emang pembelajaran kan diambil alih sama guru gitu kan. Nah kalau sekarang ini kan diambil alih sama dua-duanya lah Pak intinya. Kayak pagi itu mereka 30 menit sama guru, terus sisanya kan dihabiskan sama orang tua. Jadi kan mulai dari situ tuh orang tua tuh kayak kayak ibarat mengganti guru gitu kan. Nah itu jadi kayak gimana ya ngomongnya Pak? Jadi kayak sama-sama belajar gitu, kayak membimbing anaknya gitu kan. Kan kalau kata Pak Agus tadi kan orang tua menanggungjawabkan semua pendidikannya tuh ke guru. Sebenarnya itu kayak kurang setuju gitu saya Pak. Jadi kayak harus 50-50 gitu Pak. Oke. Saya pengen satu pendapat lagi. Siapa ini yang mau berpendapat ini? Diaul atau Milenia ini? Yang ini calon ibu-ibu ini. Karena dia maka langsung saya add. Silakan Diaul. Ya, halo Pak. Silakan Diaul berkomentar. Sebagaimana Nadir sama Indira tadi menyampaikan. Tentunya melanjutkan. Maksudnya terkait kondisi di Surabaya gitu Bapak, pembelajarannya. Kalau untuk sekolah sekarang juga sama kayak yang kata Nazir tadi Pak. Jadi sekarang tatap muka terbatas, itu rata-rata seminggu masuknya sekali, tapi terus cuma 2 jam gitu Pak. Terus habis itu setelahnya dilanjutkan di rumah daring gitu Pak. Terus kalau kuliah juga masih kalau hubungannya dengan protes-protes tadi. Protes-protes tadi itu merupakan protes yang sebenarnya atau sebuah alibi sebetulnya orang tua, maksudnya ibu-ibu, emak-emak itu tidak mau diribetkan dengan yang dalam bahasanya itu kewajiban guru untuk ngajarin kan gitu. Selanjutnya kemudian ada alibi, ada alasan bahwa kita sudah lama nggak sekolah suruh ngajarin lagi, kan pusing ini. Ya mungkin itu ya Pak, karena kan orang tua di rumah juga tanggung jawabnya kan kayak seperti ibu misalkan itu kan juga mengelola urusan di rumah ya Pak. Kemudian kan biasanya anak kan sekolah di instansi jadi dibimbing sama guru, sedangkan kalau di rumah kan orang tua juga jadi harus lebih ekstra untuk bisa meluangkan waktu mengajari anaknya gitu Pak. Kalau pas keadaan normal masuk sekolah kan selama siang hari di sekolah mungkin malamnya cuman bantu bimbing buat belajar sebentar-sebentar gitu Pak. Nah kalau sekarang kan sekolah juga bareng dibantu orang tua, terus nanti misalnya malam mau belajar juga harus sama orang tua juga gitu Pak. Nadir, sekarang pindah ke Nadir. Nadir, kalau kamu menjadi kepala dinas pendidikan di Sidoarjo saat ini tentunya pada suasana seperti ini, ketika ada protes-protes seperti itu, di satu sisi memang pandemi COVID belum selesai, tapi dalam kondisi menurun, tetapi belum herd immunity, dan mulai bulan Oktober kemarin sudah mulai, tetapi antara Surabaya dan Sidoarjo pun agak terjadi perbedaan. Titik apa, poin apa sebagai kepala dinas pendidikan yang mau kamu hadirkan di Sidoarjo ataupun secara umum? Tentang apa, Pak? Ya, proses pembelajaran jarak jauh yang sudah mulai bergeser kepada tatap muka secara langsung, tetapi tidak total, belum 100%. Hanya saja pada saat ini kemungkinan di satu tempat trennya naik, kemungkinan trennya sudah turun atau landai, tetapi dirimu kan sebagai orang yang bertanggung jawab di Sidoarjo, maka mempunyai kebijakan tentang itu.
apa ya Pak? Ini apa namanya, obrolan kita itu kan sebetulnya sederhana ya. Tapi kalau Nadir, Indira, Diaul suatu saat menjadi kepala dinas pendidikan, bahkan menjadi lebih bawah yaitu kepala sekolah, harus berani untuk mengambil sebuah kebijakan. Kalau obrolan kita tadi itu kan obrolan yang langsung kena sasaran, maksudnya orang tua yang sudah tidak nyaman 1 tahun lebih, anaknya dididik olehnya secara langsung. Seharusnya kan sebetulnya orang tua kan senang ya, bangga ketika dia mendidik langsung anak. Tapi faktanya pada saat ini, sebagian dari mereka, ini kan kewajiban guru. Kok saya harus ngajarin, kan gitu. Meskipun mungkin tidak semuanya seperti itu, hanya salah satu contoh yang negatif tentunya ya. Ada yang contoh-contoh positif lainnya. Saya pikir itu yang menjadi pembahasan kita. Intinya bahwa pada pembelajaran jarak jauh yang ada berbagai protes kritik tadi, selanjutnya di Sidoarjo, di Surabaya, mungkin ada kesamaannya tetapi ada perbedaannya. Apakah ada yang ditanyakan dari Indira, Nadir, Diaul ataupun lainnya secara umum? Silakan. Sebelum kita menyelesaikan perkuliahan ini. Karena kalau teman-teman bertanya maka saya akan merespon. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham semuanya terkait dengan tema tambahan dari konten yang saya buatkan pada hari ini untuk pertemuan ke-11. Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya anggap kalian paham semuanya. Kita tidak harus berpanjang-panjang ria. Intinya kita sudah bisa menghangatkan kalian sebagai calon pengambil kebijakan pendidikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada nanti ketika kalian sebagai pengambil kebijakan. Tentunya bukan COVID seperti sekarang. Sekarang itu kan belum tentu terulang lagi. Maksudnya 2020, 2021, para pengambil kebijakan, baik kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, bahkan sampai menteri, bahkan sampai presiden, di 2030 nanti tentunya persoalannya berbeda. Tetapi yang perlu menjadi perhatian bahwa ketika kalian mengambil mata kuliah kajian kebijakan pendidikan, maka sudah saatnya, maksudnya sudah mempunyai kewajiban bagi kalian untuk mampu untuk menghadirkan sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat tersebut. Karena sekali lagi setiap 10 tahun sekali ada tema-tema kasus dalam dunia pendidikan yang berbeda. Mata kuliah ini adalah sebagai jawaban untuk menghadirkan kebijakan pendidikan tersebut. Baik, terima kasih. Kalau teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan, saya pikir sudah paham. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.